mempraktekkan MVT atau Manual Visceral Therapy. MVT ini sebagai salah satu bentuk exercise fisioterapi untuk mengobati segala macam gangguan-gangguan pada visceral. Gangguan visceral yang dimaksud di sini adalah segala komponen masalah yang terjadi di rongga dada dan juga rongga pada abdomen. Di antaranya ada jantung, ada paru-paru, ada hepar, ada pankreas, lambung, usus halus, usus besar descending, usus besar ascending, usus besar transversus, dan menuju ke rektum. Ada ginjal kanan, ginjal kiri, lien, sigmoid, lesser omentum, coecum dan lesser omentum, dan greater omentum. Itu perlu diketahui yang namanya visual listening, di mana suatu model pemeriksaan dengan menggunakan palpasi. Ini dinamakan abdominal watch. Selanjutnya membentuk pola. Tarik garis dari kosta kanan yang paling bawah menuju ke sipoideus. Yang di sebelah kiri juga begitu, tarik garis dari sipoideus ke kosta yang paling bawah. Terus tarik garis sampai ke sias. Sebelah kanan juga begitu, dari kosta yang paling bawah sebelah kanan sampai ke sias. Terus sampai ke simfisis pubis. Lalu yang di tengah ini greater omentum. Ini greater omentum. Greater omentum itu semacam fascia ligamen yang sangat besar di mana alat visceral melengket di greater. Lalu yang di sebelah kanan dan kiri, di sini ada lesser omentum. Di sini lesser omentum. Yang di sebelah kanan lesser omentum terkait coecum, yang di sini yang sebelah kiri lesser oecum yang termasuk sigmoid. Ketika ada masalah terkait dua ini, maka terjadilah masalah pada tungkai seperti rasa berat, kebas, kesemutan, dan tidak enak pada tungkai. Kira-kira 2/3 jari dari umbilikus sebelah kanan dan ditarik ke bawah, kita temukan gallbladder, dan sebagian tersembunyi di bawahnya, bagian di sini adalah hepar. Yang di sebelah sini ada usus 12 jari. Di dalam usus 12 jari di antara kosta bertemu dengan ductus dari hepatikus, bertemu dengan ductus dari gallbladder, bertemu dengan ductus lambung dan juga pankreas. Di sini, dan ductus itu adalah saluran. Baik, di sini saya akan melanjutkan video dari teman saya sebelumnya mengenai manual visual teknik. Nah, untuk organ-organ manual visceral teknik ini semua komponennya ada di rongga dada dan bagian abdominal. Nah, untuk abdominalnya ini dibagi menjadi 9 bagian seperti yang sudah saya gambarkan pada pasien. Nah, baik, saya lanjutkan saja langsung. Nah, masuk ke dalam sini di bawah kosta kiri dan kosta kanan bertemu dengan ductus dari hepatikus, ductus gallbladder. Ductus itu adalah saluran. Ductus dari lambung dan ductus dari pankreas bertemu di dalam duodenum.
duodenum atau usus 12 jari sangat penting karena mempertemukan 4 duktus yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu duktus dari hepatikus, duktus dari gallbladder, duktus dari lambung, dan duktus dari pankreas. Nah, sehingga semua fungsi dari keempat tadi itu masuk ke dalam duktus, masuk di dalam duodenum. Nah, fungsi dari keempat alat yang sudah saya sebutkan tadi itu baik proses dan setelah itu hasilnya maupun termasuk dengan sampah-sampahnya masuk ke duodenum atau usus 12 jari. Nah, termasuk dari gaster atau lambung dikenal dengan asam lambung seperti lipase, amilase, dan tripsin. Nah, asam lambung ini kalau diambil 1 tetes kemudian kita sentuhkan misalnya ke kulit akan langsung terbakar. Tapi ketika asam lambung tersebut masuk di duodenum dan dinetralisir sehingga tidak berbahaya terhadap usus dari seseorang. Nah, ketika ada gangguan lambung, maka keempat ini harus ditreat sedemikian rupa. Lalu selanjutnya usus halus sudah, kemudian lanjut ke pankreas, di mana pankreas itu seperti yang sudah saya gambarkan dibagi menjadi 3 bagian, di mana bagian yang diberi nomor 1 ini adalah disebut dengan kaput, kemudian bagian kedua ini disebut dengan korpus, dan yang diberi nomor 3 yaitu kaudal atau ekor. Nah, kemudian usus halus ini usus halus sudah saya gambarkan, usus halus, jadi ada batasannya. Kemudian ke bawah adalah rektum. Kemudian kita lihat ginjal, lalu kosta 11-12 bisa digeser, besar hadap kanan. Kosta 11 dan 12 di atas dikit ini adalah ginjal sebelah kanannya, sebelah kanan. Ginjal kanan ini terutama jika ada kolesterol. Baik, selanjutnya setelah itu kebalikannya agak lebih tinggi sedikit dibanding sebelah kanan, yaitu di kosta 11 dan 12 ke atas sedikit adalah ginjal sebelah kiri. Ini terutama terkait dengan hipertensi. Baik, cukup. Nah, kemudian 3 jari di bawah umbilikus ini adalah tuba Fallopi. Kemudian dan di sininya adalah ovarium. Kemudian di bawahnya pankreas ini sampai ke dalam. Kemudian di bawahnya kosta akan ketemu dengan lambung. Dan di vertebra 9, 10, dan 11 saya di sini geser 9, 10, 11, di mana kosta 9 itu kita tahu di angulus inferior scapula, ditarik ke belakang ketemu kosta 9, 10, dan 11. Kita tarik ke belakang sampai agak ke bawah, bersentuhan dengan ginjal, bersentuhan dengan pankreas. Nah, lambung akan ketemu dengan namanya lien. Nah, lien ini besar fungsinya. Lien ini besar fungsinya karena berfungsi untuk memproduksi limfosit, berfungsi juga untuk menyaring, membersihkan pembuluh darah, dan produksi dari eritrosit itu sendiri. Saya kira sudah semua disebutkan. Untuk video selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bentuk dari abdominal watch. Nah, di sini kita memperhatikan posisi kelima jari kita, yang dimana akan menunjukkan posisi dari organ-organ visceral. Nah, yang pertama dimulai dari
jari kelingking. Nah, di sini menunjukkan ginjal kanan. Kemudian di sini ada hepar dan gallbladder. Kemudian di sini ada greater omentum. Kemudian di sini ada 3 organ. Yang pertama lambung, pankreas, dan lien atau limpa. Kemudian di sini ada ginjal kiri. Nah, kemudian kita putar seperti ini. Di sini kita mulai lagi menunjukkan hepar dan gallbladder. Kemudian di sini ada greater omentum. Kemudian di sini ada lambung, pankreas, dan lien. Kemudian di sini ada ginjal kiri dan di sini ada lesser omentum dan sigmoid. Kemudian kita putar lagi seperti ini. Nah, kita kembali lagi dari sini, yaitu ada greater omentum. Kemudian di sini ada lambung, pankreas, dan lien. Kemudian di sini ada ginjal kiri. Di sini ada lesser omentum dan sigmoid. Kemudian di sini ada uterus dan bladder. Kemudian kita putar lagi seperti ini. Nah, di sini kita mulai lagi dari lambung, pankreas, dan lien, kemudian ginjal kiri, kemudian lesser omentum dan sigmoid, kemudian ada uterus dan bladder, kemudian di sini ada lesser omentum dan cecum. Kemudian kita putar lagi seperti ini. Nah, kita mulai dari sini, yaitu ginjal kiri. Kemudian ada lesser omentum dan sigmoid. Kemudian di sini ada uterus dan bladder. Kemudian di sini ada lesser omentum dan cecum. Kemudian di sini ada ginjal kanan. Untuk ginjal di sebelah kanan, cari kosta 11-12, kemudian pegang di bawah situ. Selanjutnya kita tarik, tekan ke bawah, tarik, tekan ke bawah, tarik, tekan ke bawah, dan lakukan sebanyak 8-12 kali. Selanjutnya itu adalah usus halus. Di sini terbagi menjadi 3 segmen, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, pada segmen atas kita lakukan 8-12 kali. Kemudian segmen tengah, lakukan juga 8-12 kali. Kemudian segmen bawah, yang dimana patokannya itu adalah sias kiri kanan, lakukan juga sebanyak 8-12 kali. Oke, itu untuk gerakan pertama. Nah, gerakan kedua itu diputar searah jarum jam. Tangan kiri mendorong ke atas dan tangan kanan menarik ke bawah. Lakukan sebanyak 8-12 kali. Untuk hepar, karena dia berada di dalam kosta, maka kita pegang di bagian belakang, di bagian atas sampai bagian dari kosta 10, karena di situ adalah batas dari hepar. Kemudian kita pastikan kakinya tetap ditekuk. Selanjutnya itu kita pegang di bagian dalam kosta, kemudian tarik, ulangi sebanyak 8-12 kali. Itu untuk teknik pertama. Kemudian teknik kedua itu kita pegang bagian kostanya, kemudian kita dorong ke arah anterokaudal sebanyak 8-12 kali. Kemudian kita dorong juga ke arah anterokranial, ulangi sebanyak 8-12 kali.
Teknik ketiga itu adalah pump. Kita suruh pasien untuk tarik napas, kemudian tahan, lepaskan. Tarik napas, tahan, lepaskan. Kemudian untuk kasus nyeri haid pada wanita, kita tekukan kedua kaki pasien, kemudian 3 jari dari umbilikus, kita tekan untuk menstimulasi uterusnya, kemudian tarik ke atas, tekan, tarik ke atas, tekan, tarik ke atas, seperti menjangkul, lakukan 8-12 kali. Kemudian untuk tubannya, karena posisinya seperti ini, maka kita tekan, tarik ke atas, tekan, tarik ke atas, lakukan seperti tadi sebanyak 8-12 kali. Lakukan juga di bagian sebelahnya. Kemudian untuk ovariumnya, kita tekan, kemudian putar. Tekan, putar, tekan, putar. Lakukan 8-12 kali.